Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Fauziah Purnama dari SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Saat ini saya sedang mengikuti bimbingan teknis Kepala Laboratorium UPI gelombang 44. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas materi praktikum berbahan dasar dapur atau praktikum kimia berbahan dasar lokal yang diampu oleh Bapak Uga Fathia Jasa RPD. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama yaitu kita akan menguji amilum atau pati pada beras. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah batang pengaduk, gelas kimia, betadine, vitamin C, dan tentu saja beras. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masukkan beras ke dalam gelas kimia. Masukkan secukupnya saja. Lalu kita tambah beberapa tetes betadine. Kemudian kita aduk. Amati apa yang terjadi. Ternyata beras yang tadinya berwarna putih akan berubah menjadi warna kehitaman. Hal ini membuktikan bahwa di dalam beras terdapat kandungan amilum atau pati. Apa yang terjadi ketika beras yang sudah ditetesi betadine ini kita tambahkan serbuk vitamin C? Aduk. Nah, seperti yang terlihat oleh Bapak Ibu, lama-kelamaan warna hitam akan semakin memudar. Hal ini bisa terjadi karena vitamin C itu merupakan reduktor yang sangat kuat. Betadine mengandung iodin, di mana iodin ini akan tereduksi menjadi zat iodida yang tidak berwarna. Oke, Bapak Ibu, itulah praktikum untuk uji amilum pada beras. Terima kasih. Percobaan kedua, kita akan melakukan uji gas asetilen. Pada percobaan ini, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah gelas kimia, kemudian air es, ada pipet, kemudian ada batu karbit, ada fenolftalin, pembakar bunsen, dan tentu saja gasolin, dan stik es krim. Nah, langkah pertama kita akan memasukkan es batu ke dalam gelas kimia. Selanjutnya kita akan coba meneteskan beberapa tetes indikator fenolftalin. Selanjutnya kita akan coba menggunakan pembakar bunsen. Kita bakar stik es krim. Kemudian kita masukkan karbit.
Nah, Bapak Ibu dapat melihat ada nyala api di sini. Artinya karbit ini akan bereaksi dengan air membentuk gas asetilen dan CaOH2. Nah, warna pink dari fenol ini akan semakin jelas karena ada basa di sini CaOH2. Kemudian ada gas asetilen. Ledakan-ledakan yang timbul dari api itu karena ada gas asetilen ya. Sekian untuk percobaan uji gas asetilen. Terima kasih. Percobaan ketiga adalah percobaan reaksi redoks atau lebih tepatnya penurunan bilangan oksidasi dari KMnO4, kalium permanganat. Pada percobaan ini, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah wadah. Wadahnya bebas ya Bapak Ibu, boleh ambil, boleh gelas atau boleh apapun yang ada di rumah Bapak Ibu. Kemudian ada sendok, batang spatula. Kemudian ada gula, bahannya ada NaOH, KMnO4, dan vitamin C. Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus melarutkan dulu sedikit kalium permanganat dalam air sehingga menjadi larutan yang berwarna ungu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu melarutkan KMnO4, masukkan beberapa NaOH atau soda api. Kalau Bapak Ibu cari di toko besi itu namanya soda api ya. Kemudian kita goyang-goyang ya. Sambil kita sekali mengamati apa yang terjadi. Ternyata tidak berubah ya, tetap menjadi warna ungu. Nah, bilangan oksidasi untuk KMnO4 sendiri adalah Mn dalam KMnO4 adalah +7. Nah, ketika ditambahkan NaOH atau suasana basah, ternyata tidak mengalami perubahan warna. Sekarang kita coba tambahkan gula. Goyang-goyang. Dapat lihat ya Bapak Ibu, di sini ada perubahan warna menjadi hijau toska. Warna hijau ini menandakan senyawa K2MnO4, di mana bilox Mn-nya dari tadi +7 menjadi +6. Kemudian kita goyangkan terus. Dan semakin memudar dan terlihat kuning ya. Terus digoyang ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ternyata gula itu akan mengalami oksidasi dalam suasana basah oleh oksidator KMnO4, sehingga bilox Mn yang tadi berbiloxnya adalah +6 akan berubah menjadi +4. Ya, semakin terlihat ya kuning. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau kita tambahkan dengan vitamin C? Kira-kira warnanya menjadi apa ya? Oke, ternyata warnanya memudar ya Bapak Ibu ya. Adakah perbedaan dari sebelumnya?
Nah, warna yang memudar ini menunjukkan adanya penurunan bilangan oksidasi dari Mn menjadi dari plus 4 menjadi plus 2. Nah, Bapak Ibu, terutama guru kimia, dalam menjelaskan reaksi redoks, ternyata hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat simpel. Tidak usah menggunakan bahan-bahan yang ada di lab yang berbahaya. Dan hanya melihat dari perubahan warna. Kalau biasanya Bapak Ibu harus menghitung biloxnya, nah, Bapak Ibu dapat mengamati penurunan bilangan oksidasi dari perubahan warna. Sekian untuk percobaan yang ketiga. Kita akan lanjut ke percobaan selanjutnya. Percobaan keempat yaitu adalah percobaan menguji adanya gas oksigen dan gas karbon dioksida. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada percobaan ini adalah 2 buah laboratorium, 2 buah petri dish, atau Bapak Ibu bisa menggunakan alat lainnya sebagai penutup. Kemudian ada pembakar bunsen, kemudian ada spatula atau sendok, dan ada stick es krim. Sedangkan untuk bahan, di sini ada hidrogen peroksida 3%, kemudian ada kalium permanganat, ada cuka, dan ada baking soda. Langkah pertama yang kita lakukan adalah masukkan cuka ke dalam gelas aluminium hitam. Kemudian kita masukkan beberapa baking soda. Langsung tutup supaya gasnya tidak keluar. Nah, gas yang terbentuk antara cuka dan baking soda adalah gas CO2. Kemudian di tabung lembar satunya kita akan mencampurkan antara hidrogen peroksida 3% dengan KMNO 4. Kemudian kita siapkan bunsen, kita bakar stick es krim sampai timbul bara api. Sudah timbul bara api, kita akan coba masukkan, kemudian menyala, kemudian kita akan masukkan ke sini mati. Kita coba lagi. Kalau masih ada oksigennya, harusnya bara ini akan menyala. Ya, lihat. Nah, ketika di sini ada gas karbon dioksida, api ini akan mati. Ini tidak menyala karena tidak ada baranya. Berarti terbukti ya bahwa reaksi antara KMNO2 dengan hidrogen peroksida akan menghasilkan gas oksigen, sedangkan reaksi antara cuka dengan baking soda akan menghasilkan gas karbon dioksida. Sekian untuk percobaan hari ini. Kita akan lanjutkan dengan percobaan yang selanjutnya. Terima kasih.
Oke, percobaan terakhir adalah percobaan perubahan kalor oleh Autoredox. Nah, di sini ada bahannya apa aja, Bu Sipa? Ada karbit, kemudian ada pemutih, ada pembersih lantai, Ada Helen Layer, dan juga ada Petridis untuk menutupi reaksi yang terjadi supaya tidak ada gas yang keluar. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? yang pertama kita masukkan pembersih lantai ke dalam tabung LFP. Masukkan secukupnya aja ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan memasukkan karbit. Jadi setelah kita memasukkan karbit harus diapa? Ditutup. Ya, supaya nanti gas-gasnya tidak ke luar. Oke, sekarang masukkan. Kita masukkan karbitnya mau berapa? Apa aja? 2, 1, 2. Tutup. Nah, Bapak Ibu, reaksi ini harus cepat ya. Tidak boleh mulai. Kita harus cepat bereaksi dulu. Oke, kita akan coba. Tunggu siapa bisa ya? Ya, siapa? Buka. Ya, saya buka, ibu yang ya. Oke. Itulah yang terjadi. Yang terjadi Bapak Ibu, ada reaksi autoredox. Reaksinya begitu cepat ya? Hanya tidak boleh mulai. Iya, tidak boleh mulai. Ketik langsung dua. Nah, ini sebetulnya kalau nanti ketika ibu memasukkan baiklin ada gula-gula hitam, itu artinya pembakaran apa? Sempurna atau tidak sempurna? Bapak Ibu? Pembakaran tidak sempurna. Seperti itu ya. Sekian dari kami, saya Ibu Fariza Saya Ibu Sipa dari SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.